lukisan yang mutlak haram, gambar termasuk lukisannya, gambar yang mutlak haram, nggak ada tawar, yaitu gambar mujassam, gambar yang berbentuk patung, pokoknya berbentuk dari yang bernyawa. Selain belum ditemukannya kamera, saat Nabi Muhammad SAW hidup, tidak ada seorang pun yang pernah melukis wajahnya. Jangankan saat ini, bahkan di zaman keemasan seni Islam, tidak ada satu seniman pun yang berani menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Bukan karena hanya haram hukumnya, tetapi sebaik-baiknya pelukis dan pemahat tidak akan ada yang dapat membayangkan dan mengimajinasikan rupa yang mulia Nabi Muhammad. Soal sosok atau gambar Nabi Muhammad sampai sekarang bagi orang yang hidup dalam budaya kebebasan ala barat dan non-muslim selalu menjadi tanda tanya. Untuk itu kita perlu memperhatikan alasan-alasan terhadap tidak adanya gambar dan patung Rasulullah SAW dari dulu hingga sekarang. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, saat Nabi hidup tidak ada yang melukis wajahnya. Lagi pula, Nabi Muhammad adalah sosok sederhana yang tidak ingin ditonjolkan lewat lukisan. Sebagaimana sabdanya, "Janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanya hambanya dan rasul utusannya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Yang kedua, untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Para ulama telah melakukan antisipasi agar lukisan Nabi tidak menjadi ajang penyembahan, paganisme atau berhalaisme baru. Terlebih, agama Islam adalah agama yang mengharamkan berhala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi SAW sakit, sebagian istri beliau menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang disebut dengan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah mendatangi negeri Habasyah. Mereka menyebutkan tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka Rasulullah pun mengangkat kepalanya lalu bersabda, "Itulah orang-orang yang bila ada orang salih di antara mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburannya, kemudian membuat gambar-gambarnya. Itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Yang ketiga, mencegah tindakan penistaan. Islam tidak menginginkan adanya pihak yang ingin merendahkan Rasulullah karena kebencian, terlebih kaum kafir. Sebab siapapun bisa melampiaskan kebenciannya pada hal-hal yang berhubungan dengannya, khususnya foto atau lukisan orang tersebut. Yang keempat, untuk menghormati pengemban risalah Allah. Seorang rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Jadi, umat manusia wajib menghormati orang yang mengemban tugas mulia tersebut. Yang kelima, agar tidak mempengaruhi hakikat syariat. Dengan menggambar penampilan seorang nabi dikhawatirkan bisa berpengaruh hakikat syariat yang disampaikannya. Dengan gambar tersebut, orang akan berasumsi tentang kondisi jasmani dan rohani dari Nabi. Hal itu akan menjadi berlebihan karena asumsi sifatnya bisa berkembang menjadi suatu kebohongan. Yang keenam, imajinasi adalah kebohongan. Meskipun maksudnya baik, tetapi imajinasi tidak bisa dijadikan referensi. Gambar atau lukisan bukanlah sosok yang asli. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa yang berbohong tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, gambar bukanlah kebenaran. Gambar atau lukisan bukanlah sosok yang asli. Jadi tidak ada gunanya melukis seorang nabi, karena lukisan itu tidak akan bisa sama sekali mewakili sosok nabi yang asli. This is the devil's shot. That's not Jesus. That's not Jesus. And that's not Jesus either. Go ahead. That's idolatry.
idolatry. Idolatry. That's idolatry. Idolatry. That's idolatry. Idolatry.